Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kemudahan untuk terus bertafakuh fiddin, mengenal bagaimana sikap dan tindak tanduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Sampaikanlah kita pada perjumpaan terdahulu bahwa beliau adalah orang yang paling sempurna dalam merefleksikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bagaimana urgensi hal ini sampai dia mengatakan arba'un minas sa'adah al-mar'us salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markabu al-hani. Maka pada pagi ini insyaallah kita akan sampaikan beberapa pegangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memenuhi semua hak-hak istrinya dalam muasyarah bil ma'ruf, dalam bergaul yang baik di rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara adalah hadis Anas bin Malik yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisa'ihi fil lailati al-wahidati walahu yawma idin tis'un niswah. Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa dulu Rasulullah SAW itu keliling kepada para istrinya semua dalam satu malam. Beliau bergaul dengan istri beliau dalam satu malam itu sekali putaran. Dan itu kata beliau, walahu yaumaidin, dan beliau waktu itu memiliki 9 istri. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan sebuah komentar, sebuah penjelasan tentang hadis yang mulia ini. Kata beliau dalam kitabnya Fathul Bari di tingkat 11 halaman 356, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi akhshan nasillah wa a'lamuhum bihi yakthur tazwiju yukthir tazwija li maslahati tablighil ahkam ala la yatla alaiha ar-rijal. Nabi kita SAW itu bersama beliau orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala, paling faham dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak pernikahan untuk maslahat menyampaikan hukum-hukum yang tidak bisa diketahui laki-laki. Wal idharil mu'jizatil balighati fi kharqil 'adati likaunihi kana la yajidu ma yashba'u bihi minal quti ghaliban wa in wajada kana yu'thiru li aktsarihi wa yasumu katsiran wa yuwasil wa ma'a dhalika fa kana yatufu 'ala nisa'ihi fil lailati wahidah. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan juga untuk menampakkan mukjizat yang luar biasa, yang di luar kebiasaan yang ada. Karena beliau ini tidak mendapatkan banyak yang bisa membuat beliau kenyang dari makanan pokok. Secara umum, beliau jarang kenyang. Dan kalaupun ada, ia mendahulukan orang lain dalam hal ini. Banyak puasa, dan juga kadang yuwasil, puasa wisal, nyambung puasanya. Namun dengan demikian keadaannya, beliau mampu untuk berhubungan suami istri dengan para istrinya satu malam 9 orang jumlahnya. Menunjukkan di sini ada hikmah yang agung dari pernikahan Nabi yang sebenarnya besarnya. Dengan banyaknya, isinya 9 dalam satu waktu. Untuk menampakkan bahwa banyaknya istri bagi beliau tidak mengurangi atau menyibukkan beliau dari ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana oleh uh, Samhudi dalam kitabnya Syifa, kata beliau, walam yusghilhu kathratuhunna an ibadati rabbih. Tidak menyibukkan dia banyaknya istri tersebut dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa di antara hikmah, kalian Nabi kita punya istri banyak dan beliau mampu untuk menggauli mereka semalam seluruhnya, adalah dalam rangka untuk menampakkan kekuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bangsa Arab dahulu sangat memuji orang yang memiliki istri yang banyak. Sehingga menjadi tokoh yang sangat disegani, yang di samping juga sangat disayangi dicintai para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan itu tujuannya adalah untuk menyampaikan hukum-hukum yang berurusan dengan rumah tangga Nabi. Ya tentunya tidaklah banyak orang laki-laki yang bisa melihat beliau. Hubungan suami istri, menggauli istrinya, kemudian bagaimana berhubungan dalam kamarnya beliau, dan sebagainya. Sehingga beliau ini walaupun istrinya banyak, namun mampu untuk mencukupi semua kebutuhan para istrinya, dan demikian juga para istrinya pun demikian juga. Yang salehah itu selalu menyiapkan diri mereka untuk suaminya. Sampai-sampai para ummahatul mukminin itu tidak mengqadha puasanya di Ramadan akibat haid dan yang lainnya kecuali Sya'ban. Dan tidak mencegah mereka kecuali sibuk melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, bahwa beliau mengatakan in kanat ihdana la tuftir fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama taqdiru ala an taqdiyahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya Sya'ban. Seseorang kami ini bila berbuka di bulan Ramadan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita punya haid sehingga mau tidak mau akan berbuka di Ramadan karena udzur tersebut, dan tidaklah mampu untuk mengqadhanya sampai selesai bersama Rasulullah SAW sampai datang bulan Sya'ban. Rawi mengatakan makna as-sughlu bi Rasulullah SAW adalah ma yamna'uhunna min dzalika siwal insyighal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencegah mereka untuk mengqadha waktu sebelum Sya'ban kecuali sibuknya mereka melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan inna kulla wahidatin min nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam kanat muhiyatan nafsaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam listimta'ihi fi jami' awqatiha in arada dzalika. Setiap orang dari istri beliau itu menyiapkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa berhubungan dengan para istrinya di seluruh waktunya jika beliau menginginkan. Dan demikian kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan anugerah yang Allah berikan kepada beliau dengan demikian hebatnya, demikian juga para istri beliau bersiap untuk melayani suaminya kapanpun juga. Ini kata Imam Nawawi, hada minal adab. Ini masuk daripada adab. Demikian juga kalau kita melihat kepada hadis yang lainnya, dapatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban lah, beliau ini berpuasa hampir sebulan, sehingga memungkinkan
untuk para istri beliau untuk mengqadha di bulan Sya'ban tersebut, ya, karena Nabi tidak membutuhkan mereka di siang hari karena sedang berpuasa. Sehingga waktu itu digunakan oleh para istri Nabi untuk menunaikan qadha puasa mereka, ya, dengan tanpa mengganggu ataupun mengurangi hak-hak suami mereka sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah hebatnya para ummahatul mukminin, ya, yang Allah persiapkan untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masuk adab etika yang Nabi sampaikan kepada kita semua. Berkenaan dengan muasyarah bil ma'ruf ini, beliau menyampaikan dalam hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir mengatakan, ya, qafalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin falamma dhahabna linadkhula qala amhilu hatta tadkhulu lailan ay isya, ya, likai tamtashid asy'athah wa tastahid maghibah. Perlahan-lahan sampai kalian masuk di malam hari. Itu waktu isya. Agar kaum wanita itu, ya, menyisir rambutnya dan membersihkan bulu kemaluannya. Artinya agar ia berhias dan membersihkan badannya. Maka di sini Nabi kita juga dalam rakaat mengatakan, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tina ahlahu turqan hatta tastahiddal maghibah wa tamtashidda al-sya'da." Jika seorang kalian datang di malam hari, maka jangan mendatangi keluarganya dengan mendadak, sampai dia bisa membersihkan bulu kemaluannya, ya, dan menyisir rambutnya. Dia bisa berhias, ya, untuk menyambut sang suami tersebut. Maka di sini tampak sekali bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi kepada kita sebuah etika, ya, dalam muasyarah bil ma'ruf dengan para istri kita di rumah dengan memberitahu keluarga, ya, tentang kedatangannya, ya, sehingga dia bisa bersiap-siap, dia bisa berhias, ya, sebelum kedatangan sang suami, ya, dan tidak datang mendadak mengagetkan mereka. Sehingga ia melihat istri dalam keadaan yang ia tidak ingin melihatnya dalam keadaan demikian. Demikian detailnya Nabi kita Muhammad SAW menyikapi permasalahan ini. Sehingga banyak sekali didapatkan problem rumah tangga dengan sebab ketidakfahaman ataupun, ya, kesalahan dalam memahami kondisi masing-masing. Seorang laki-laki ingin melihat istri dalam keadaan baik, rapi, cantik, ya, dan juga sebaliknya. Sehingga ketika sang suami datang ke rumah dan mendapatkan pemandangan yang tidak disukainya, lambat laun akan muncul, ya, perasaan bosan, perasaan yang membuat dia akhirnya berpikir untuk mencari yang lainnya, ya, atau berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang akan bisa merusak kehidupan rumah tangganya. Dan dapatkan sekarang ini, ya, kaum wanita lebih senang berhias di luar rumah dibanding berhias dalam rumah. Sehingga akhirnya sang laki-laki melihat, ya, istri orang lain, wanita lain di luar yang berhias indah dan mendapatkan di rumahnya, ya, istrinya dalam kondisi yang tidak layak untuk dilihat. Sehingga demikianlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berikan sebuah etika yang baik, sehingga tidak ada gambaran dalam benak suami bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput yang dimilikinya. Demikian kita lihat bagaimana etika-etika ini Nabi sampaikan kepada kita semua dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan untuk membendung atau untuk membatasi munculnya, ya, problematika dengan sebab
ini. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW bolehkan seorang mengulangi hubungan suami istrinya, mengulangi hubungan seksualnya di satu malam beberapa kali. Ini ditampakkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Idza ata ahadukumul ahlahu thumma arad ay ya'udah falyatawadda." Jika seseorang itu berhubungan seksual dengan keluarganya, kemudian ingin mengulangi, maka berwuduklah. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, sampaikan tambahan, fa innahu ansyatu lil audi. Karena dia itu akan menambah semangat dalam mengulangnya. Ya, lebih baik. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, mengatakan bahwa Ibnu Khuzaimah mengambil dalil ya, atas anjuran untuk berwudu ini sebagai mustahab ataupun hanya sunnah, bukan untuk wajib. Ya. Karena adanya riwayat tambahan tadi fa innahu ansyatu lil audi. Ya, dia lebih memberi semangat untuk mengulanginya. Menunjukkan bahwasanya perintah pada falyatawadda dalam hadis ini itu untuk al-irsyad, untuk bimbingan dan hanya untuk sunnah semata. Ya. Demikian juga kalau kita melihat ya, kepada riwayat At-Tahawi bahwa Imam At-Tahawi menyampaikan sebuah riwayat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu berhubungan seksual dengan keluarganya, kemudian mengulangi lagi dan tidak berwudu. Sini tampak sekali ya, bahwa hubungan seksual merupakan hak ya, istri ya, yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Dan ya, meremehkan masalah ini ya, bisa menimbulkan ya, problematika yang cukup banyak ya, dan bisa menjadi sebab adanya muskilah az-zawjiyah. Oleh karena itu, syariat tidak membatasi muasyarah bil ma'ruf dengan sebuah batasan tertentu. Sehingga semua yang termasuk muasyarah bil ma'ruf, maka dia ada dalam perintah Allah, wa asyirhunna bil ma'ruf. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah pernah ditanya tentang seorang laki-laki apabila sabar atas istrinya sebulan, 2 bulan, ya, tidak menggaulinya, apakah dia berdosa atau tidak? Ya, apakah ya, sang suami dituntut untuk berbuat demikian? Kata beliau, ya, wajib bagi seorang untuk ya, berhubungan seksual dengan istrinya dengan ma'ruf. Dan dia kata beliau min auqadi haqqiha. Min auqadi haqqiha. Ya, wa a'zamu min it'amiha. Tapi memandang bahwasanya hubungan seksual ya, atau hubungan suami istri ya, adalah hak istri yang paling tegas ya, paling kuatnya dan lebih agung, lebih besar daripada memberi makan sang wanita. Kata beliau, wal wat'u wajibun. Hubungan ini hukumnya adalah wajib. Qila innahu fi kulli arba'ati asyhur marrah. Ada yang mengatakan bahwa paling tidak 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Ada yang mengatakan juga, kata beliau, para ulama mengatakan bahwa biqadri hajatiha wa qadratihi. Sesuai dengan kebutuhan wanita dan kemampuan sang laki-laki. Kama yut'imuha biqadri hajatiha wa qadratihi.
sebagaimana memberi makan kepada wanita itu dengan ukuran hajat kebutuhannya dan juga kemampuannya. Wa hadza asahul qaulain. Ini yang paling benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Menunjukkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, ya, sampai kata beliau bahwa hubungan seksual ini merupakan haknya sang istri. Ukurannya kata beliau adalah sesuai dengan kebutuhan wanita dan kemampuan sang laki-laki. Sehingga disamakan dengan memberi makan. Tentunya ada kebutuhan sang wanita untuk makan dan juga ada kemampuan istri suami untuk beri makan. Sehingga kembali kepada dua ukuran ini. Ya, beri ukuran ini. Hajat sang wanita dan juga kemampuan sang laki-laki. Sini ada hal yang saya ingin sampaikan kepada antum semuanya bahwa banyak masalah muncul dari permasalahan ini. Dari nafkah batin ini. Dan ternyata ulama memandang bahwa nafkah memberi makan sama nafkah ini setara, sama. Bahkan lebih kata Taimiyah dalam hal ini. Ini menjadi bagian yang kita perlu perhatikan dengan baik, ya, dengan baik. Ada juga pendapat yang lainnya, ya, kalau Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, ya, itu mengatakan bahwa wajib bagi seseorang laki-laki untuk, ya, menggauli istrinya, ya, menggauli istrinya. Dan paling sedikit kata beliau adalah sekali pada setiap kali suci. Ya, kalau ia mampu untuk itu. Kalau tidak, atau dia mampu namun nggak mau melakukannya, maka dia itu berdosa kepada Allah Ta'ala. Kata beliau, burhanu dzalika, dalilnya katanya adalah qauluhu ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila wanita suci dari haidnya, maka datangilah dia dari sisi yang Allah telah perintahkan pada kalian. Ada perintah fa'tuhunna. Sehingga beliau memberi ukuran minimal adalah setiap kali suci, ya, bila dia mampu melakukannya. Dan bila dia mampu dan tidak mau melakukannya, maka dia berdosa kata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan bagaimana para ulama memberi perhatian yang cukup serius dalam permasalahan ini sehingga memberikan ukuran minimal hubungan ini, karena memang tidak bisa kita pungkiri ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam keserasian atau keharmonisan sebuah rumah tangga. Allah alam, bisa semoga ini bermanfaat dan kita terus akan menunjukkan kita dengan sikap-sikap Nabi yang lainnya yang kita akan bahas pada perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah membimbing kita semuanya, khususnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat kita fahami dan ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kehidupan berumah tangga kita. Selanjutnya kami mengundang Anda untuk bertanya, silakan. Berikut kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Asma di Bekasi, Ustadz mohon nasihatnya. Bagaimana cara ikhlas ketika seorang istri menerima kata-kata yang menyakitkan dari suaminya? Padahal istri sudah memaafkan, tapi selalu saja terlintas di pikiran istri, sulit melupakan kata-kata yang kasar tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz, silakan. Satu hal yang perlu kita pahami bersama. Nabi kita SAW memberikan sebuah cara, ya, yang sangat tegas, sangat jelas. Ia mengatakan dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah. Semangatlah kita untuk mengambil yang bermanfaat bagi kita. Jangan putus asa, jangan lemah, dan
mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan jika menyebabkan sesuatu yang tidak kamu inginkan, maka kita mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Artinya, seorang muslimah begitu melihat suaminya punya sifat-sifat itu, lisannya tajam, maka pertama ada semangat yang tinggi untuk berusaha bagaimana suami tidak berbuat demikian. Apa saja yang bermanfaat yang bisa kita lakukan untuk mengobati sang suami agar lisannya tidak tajam, itu diusahakan. Dan mohon kepada Allah, mohon kepada untuk merubah akhlak sang suami. Tapi kalau kemudian belum juga dapatkan yang terbaik, maka katakan qadarullah ma syaa fa'al. Artinya pertama kali kita kena caci maki sang suami, kita itu harus ingat ini semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi tanpa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita tetapkan. Jadi kita itu mendapatkan apapun juga. Caci maki suami, caci maki mertua, caci maki teman-teman, caci maki guru, caci maki semua orang yang caci maki kita. Pertama yang harus kita yakini adalah ini semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Nah, ini tidak mungkin terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama yang harus kita yakini pertama kali. Kemudian yang kedua, beralih kepada tahap yang kedua, ingat akan pahala Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan takdirnya. Ya, kita berusaha untuk ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianggap inilah bagian daripada kehidupan yang kita alami sekarang ini. Kemudian baru ingat yang ketiga, ingat pahala. Ingat apa? Pahala atas semua yang menimpa kita tersebut. Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita pahala akibat ucapan suami atau orang lain yang menyakiti hati. Kemudian setelah itu yang berikutnya harus ingat bahwa suami itu hanya sekali-kali mencaci maki kita. Lebih banyak baiknya ketimbang buruknya. Sehingga kita kemudian berusaha untuk menutup mata kita dari semua kekurangan suami kita agar kita tetap istiqomah mencintainya. Maka di antara hikmah daripada perintah Allah untuk wala tansawna fadla bainakum pada suami istri yang sudah menikah kemudian bercerai, jangan lupa dengan keutamaan yang lain itu. Jangan lupa kamu bahwa sang suami itu punya banyak sekali kebaikannya dan ada keburukannya. Maka kita tidak lihat keburukannya terus. Kita jangan ingat keburukan terus, tapi ingat kepada kebaikan yang lain. Sehingga itu bisa mengurangi rasa sakit di hati kita. Dan setan pintar sekali berusaha untuk terus mengingat kita agar kita ingat terus sakitnya itu di dada, sakitnya kita tidak mampu untuk merubah sikap tersebut. Jadi kalau kita yakini semuanya, insya Allah tidak ada dendam dengan suami. Tidak ada benci dengan suami, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha terus baik yang ada, baik kaji yang ada, dan mengajak suami untuk memahami Islam dengan benar. Saya yakin bila ia kemudian belajar agama dengan baik dan mengetahui hakikat Islam dengan baik, insya Allah dia akan berusaha menjaga lisannya tidak mencaci maki ataupun menyakiti hati sang istri tersebut.
Jadi kita harus demikian. Jangan dipertahankan sakit hati itu sampai akhirnya menjadi sebuah dendam dan bisa malah membuat kita tidak mampu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita semuanya akan hidup di akhirat nanti yang kekal dan dunianya hanya sebagai ampiran yang mungkin hanya sebentar kita itu mendapatkan ini. Jadi, jadikan itu sebagai bentuk musibah pada kita semua dan kita bisa menikmati musibah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita ampunan atas dosa-dosa yang kita miliki akibat daripada rasa sakit yang kita miliki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana saya mensiasati kehidupan rumah tangga? Sebenarnya saya sebagai seorang suami ingin menunaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti berhubungan dengan istri. Akan tetapi istri yang menolak, tidak mau melayani suami. Berjalan udah bertahun-tahun. Bagaimana Ustadz dalam menghadapi kasus yang seperti ini? Terima kasih. Yang jelas secara hukum sang perempuan berdosa. Perempuan berdosa bila suaminya ingin memberikan nafkah tersebut dan dia tidak mau. Bahkan Nabi mengatakan apabila seorang suami meminta kepada istrinya untuk berhubungan suami istri, kemudian ia menolak tanpa ada udzur, maka mereka akan melaknatnya sampai suami itu ridho dengan sang istri tersebut. Namun yang perlu kita pahami bukan sekedar hukum ataupun dosa yang kita perhitungkan, namun bagaimana memecahkan masalah yang ada di dalam hal ini. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada asap tanpa ada api. Artinya tidak akan ada muncul di sana kebakarannya tanpa ada penyebabnya. Dan saya yakin bahwa sang istri itu tidak mau hubungan suami istri itu tentu ada sebab. Nah, kita tanyakan sebabnya apa. Kita cari dulu apa sebabnya. Sebabnya adalah kebencian, dendam, trauma. Ya. Maka harus dihilangkan hal tersebut. Harus dihilangkan hal tersebut. Ya. Karena secara teori bahwa perempuan punya keinginan itu. Itu fitrah. Sesuatu demikian punya keinginan itu semua. Namun bila kemudian sang istri menahannya sehingga ia berani untuk tidak berhubungan dengan istrinya, dengan suaminya, maka dilihat sebabnya. Kalau kata kebencian pada suaminya, maka perlu diperbaiki semua. Diobati, dianalisa kembali apa sebabnya, ya. Nanti akan ketemu solusi dalam hal ini. Dan sikap memarahi atau kamu durhaka, kamu ini, kamu begini, bukan hal yang baik dalam hidup. Karena semua itu harus dipecahkan masalahnya. Sampai patah apabila nggak memungkinkan lagi, maka lebih baik cerai. Lebih baik cerai, ya, sehingga Anda tidak berdosa, dia nggak berdosa. Cerai kemudian sampaikan saja, silahkan ambil yang terbaik, ya. Mencarikan suami yang lainnya pun dibolehkan dalam ini. Karena apa? Karena nanti akan banyak problem yang kita hadapi dari Anda sendiri, dari sang istri tersebut. Jadi solusinya adalah kenali dulu apa penyebabnya, ya. Bila diketahui maka baru diobati atau terapi hal tersebut. Bila karena trauma fisik misalnya, ya, maka perlu ada di sana upaya untuk menghilangkan trauma tersebut. Dan alhamdulillah banyak teori yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan trauma tersebut. Demikian juga bila itu karena ada orang ketiga, ya selesai. Kita selesaikan saja hubungan suami istrinya. Ya. Dia suruh menikah dengan yang disukainya, dan Anda menikah dengan wanita lain yang insya Allah lebih baik dalam agamanya.
Jadi intinya demikian, intinya jangan kita kemudian bertindak gegabah ya, dengan mengambil keputusan yang tidak dengan tarayus ya, dengan perlahan-lahan kita lihat dulu sekali, 2 kali apa masalahnya, baru dipecahkan ya. Kalau kemudian tidak bisa dipecahkan ya qadarullah, harus ada pemutusan dalam hal ini. Nggak mungkin ya, eee, sengaja yang perempuan menolak terus kerjakan sang suami, padahal itu adalah sebuah dosa yang terus dia emban, yang ia terus pikul sampai, bertahun-tahun misalnya atau mungkin sampai mati. Jadi intinya demikian. Yang kedua tentunya mungkin juga dilihat karena dia belum tahu hukum-hukum seputar itu. Maka diberitahu dengan diajak belajar agama ya, dan diajak juga untuk mengenal ya, teman-teman yang baik sehingga nanti akan ada penyelesaian atas masalah yang Anda hadapi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Woro di Magelang yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika istri pergi bertahun-tahun, kalau pulang apakah masih halal digauli? Silakan. Pernikahan perlu kita ketahui adalah sebuah ikatan yang dibuat dengan akad pernikahan. Kemudian setelahnya tidak ada perceraian kecuali dengan keputusan sang suami. Bila belum ada keputusan perceraian dari sang suami atau dari pengadilan karena gugat cerai atau yang lainnya, maka dia tetap punya status sebagai istri ya, sampai dipastikan perceraian. Sehingga ia tidak boleh menikah ya orang lain dan suaminya boleh menggaulinya, boleh menerimanya walaupun sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Karena sang suami belum memutuskan hubungan pernikahannya dan istri belum minta pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahannya, maka ia tetap ada pada hubungan pernikahan sampai jelas ada keputusan cerai dari suami atau dari pengadilan yang ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan nasihat bermanfaat pada yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang ingin menghubungi via telepon. Langsung saja Anda sampaikan dan perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Ibu? Di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Ya, kecilkan dulu Bu volume atau monitor televisinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan apakah pernikahan seorang wanita yang muslimah dengan seorang muslim masih dikatakan sah sedangkan sang suami tidak jarang melakukan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami pertanyaan Ustaz, silakan. Tentang status pernikahan muslim dan muslimah, tapi muslimnya ini jarang sholat, kadang sholat, kadang nggak sholat. Ini kembali kepada hukum sang muslim tersebut. Apakah ia masih muslim atau sudah keluar dari agama ini? Apabila dihukumi beliau sudah masih muslim, maka pernikahannya masih sah dan masih tidak masalah. Tapi kalau dihukum sudah kafir, maka pernikahan itu bisa lepas
tak bisa diputuskan. Kembali kepada khilafnya para ulama rahimahullahu taala tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Di mana didapatkan bahwa pendapat jumhur ulama adalah tidak kafir. Namun ada hukuman ya untuk bertobat selama 3 hari. Bila tidak maka dipenggal kepalanya ya sebagai hukuman. Ini yang pertama. Kedua dalam mazhab Hanabilah, Hambali mengatakan hukumnya kafir. Ya. Dan banyak pembahasannya. Yang jelas sebaiknya wallahu bisawab adalah kita kembalikan kepada ulama ya, yang memang berkepentingan untuk itu, atau ke pengadilan ya, syar'i atau mahkamah syariah. Kita agak susah ini ya untuk menghukumi apakah dia itu sudah kafir atau belum kafir. Ya. Kalau ia belum pasti kafir, maka hukumnya dia muslim. Orang muslim yang belum pasti kafirnya, maka tetap dihukum sebagai orang muslim. Maka selama belum ada keputusan tetapkan sebagai orang yang kafir atau murtad, ya, maka dia tetap muslim. Dan karena muslim, maka dia itu masih sah pernikahan dengan istrinya yang muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan jawabannya. Berikutnya kami undang kembali, silakan bagi Anda yang memperdalam materi, bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu di layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Saya dengan Ahwat di daerah. Afwan Ustadz, nanya, kalau seorang akhwat menikah dengan pria yang belum mengenal sunnah, hukumnya apa ya Ustadz? Maksudnya kan akhwat perempuan, maksudnya udah ngaji gitu? Iya, udah. Oh ya. Ya, baik. Iya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Secara hukum sah. Selama dia muslim, maka dia sah. Namun secara maslahat ini tergantung kepada sang pria dan juga sang wanita. Kenapa demikian? Karena tentunya keduanya itu bila tidak serasi, tidak sejalan, maka akan banyak rintangan, akan banyak problem yang akan muncul di sana. Contohnya, sang perempuan pengen berjilbab rapat, menutup auratnya semua. Sang laki-laki pengennya dia terbuka, berhias di luar rumah. Maka muncul di sana problem. Ya kalau kemudian keduanya mampu untuk mengambil jalan pemecahan yang terbaik, ya, bisa kembali kepada agama sebagai seruan atau sebagai sebuah standar. Ya. Kalau khilaf ada apa kembali kepada kita dan sunnah. Kalau tidak, maka sang istri akan mengalami permasalahan yang cukup pelik. Ya. Artinya akan bisa disebab putur dari agamanya. Berapa banyak didapatkan wanita yang sudah belajar agama baik, pesantren, kemudian keluar menikah dengan suaminya yang belum mengerti hakikat Islam, belum pernah belajar tentang Islam dengan baik, akhirnya sudah. Artinya akhirnya dia banyak melanggar syariat Islam karena perintah dari sang suami tersebut. Namun bukan juga hal yang jarang terjadi bahwa wanita yang sudah berjilbab bahkan bercadar menikah dengan orang awam yang belum tahu agama tapi punya semangat untuk belajar agama. Akhirnya istrinya menjadi sebab dia untuk belajar agama dan akhirnya menjadi orang yang serasi. Artinya suaminya mendukung semua amal solehnya sang istri. Jadi hubungannya bukan kepada hukumnya. Kalau hukum jelas hukum. Hanya kepada permasalahan nanti mungkinkah tidak muncul komunikasi yang baik antara dua orang yang beda frekuensinya. Artinya kalau ada AM, ada FM, ya, itu nggak nyambung. Maka dibutuhkan adanya sebuah upaya. Ya.
Bila sang wanita mampu untuk mengarahkan sang laki-laki untuk ikut frekuensinya, maka insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah. Bila kemudian dia kalah frekuensi, maka jangan meninggalkan istiqomah yang dimiliki. Itu sangat mahal harga sebuah keistiqomahan. Mahal sebuah harta, sebuah keistiqomahan, harga yang mahal. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu bila hilang dari kita, maka muncul adalah musibah dan kecelakaan. Oleh karena itu, ya, banyak para ustadz yang bicara saya ini hanya pada poin yang belum jelas pada banyak orang adalah bahwa bukan tidak sah pernikahan antara akhwat yang sudah belajar, ya, yang sudah ngaji, sudah bercadar, mungkin pokoknya sudah istiqomah atau multazimah dalam bahasa Arabnya, dengan laki-laki yang belum multazim, ya, atau tidak satu madhab, satu akidah. Semua itu tidak ada larangan secara pasti, ya, dalam Islam. Hanya ada pada maslahat pernikahan tersebut. Ya. Dan umumnya, wallahu a'lam, ya, secara teori dan juga secara lapangan, memang suami itu sangat mempengaruhi istiqomahan sang istri. Bayangkan bila istri harus taat sama suami, ya, maka sang istri akan mentaati. Ya. Kemudian bila ada khilaf antara istri dengan suami, istri mengatakan ini wajib, istri mengatakan ini sunnah, maka akan muncul lagi cekcok di rumah tersebut. Dan bila sang istri mengalah dari agama yang dia yakini. Dan seterusnya. Belum lagi kalau kemudian diajak kepada hal yang sifatnya malah merusak agama dan merusak akidah yang dimilikinya. Jadi hendaknya seorang muslimah berusaha untuk melihat kembali. Apabila didapatkan suami itu yang baik, mau belajar agama dengan baik, punya semangat untuk ibadah sama Allah dengan baik, ya, maka lihat lagi diri dia, mampu nggak dia mempengaruhi calonnya itu untuk lebih baik lagi. Bila mampu, silahkan. Ya. Islam membolehkan pernikahan muslim dan muslimah. Dan masalah memilih ini, Nabi ajarkan sendiri kepada kita semua. Fatimah bin Qais ketika dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, ya, Muawiyah dan Abu Jaham, semuanya sahabat Nabi, semuanya orang soleh semua. Ya. Tetapi Nabi melihat maslahatnya bukan pada kedua orang ini, pada Usamah bin Zaid. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu selesai masa iddah kamu, kasih tahu saya. Ketika selesai masa iddahnya, maka dia kata kepada Nabi ingkihi Usamah, nikah dengan Usamah. Dan akhirnya Fatimah bin Qais mengatakan mendapat kebahagiaan bersama Usamah bin Zaid tersebut. Artinya pernikahan itu bukan setelahnya sah dan tidak sah, boleh atau tidak boleh, tetapi menyangkut sebuah perubahan nasib yang akan datang. Ya. Artinya menyangkut masa depan kita. Kalau orang sekarang ini, ya, belajar sampai perguruan tinggi, mengambil pelajaran yang susah-susah, matematika, teknik dan sebagainya, untuk merubah masa depan dia menjadi lebih baik lagi, maka itu seorang wanita muslimah pun demikian juga, ya, berusaha untuk mencari suami yang mampu membuat ia lebih baik dalam agama, dalam akhlak, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar, ya, melihat tampak luar saja, casingnya saja, tapi melihat kepada apakah sang suami mampu membawa ia kepada surga atau akan membawa kepada neraka. Tinggal milih. Ya. Carilah yang membawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak muncul permasalahan yang sering kita bahas setiap hari Sabtu ini, kecuali karena ketidaktahuan pasangan suami istri terhadap agama Islam yang benar. Maka dari sini kita bertegaskan bahwa secara hukum boleh saja, ya, seorang muslimah atau akhwatnya menikah dengan orang biasa.
hanya orang yang umum. Ya. Tapi yang dilihat adalah apakah nanti akan membawa dia kepada surganya Allah atau kepada neraka. Saya yakin akan membawanya kepada surganya Allah, menikah. Menikah dan kemudian taat Allah. Namun kalau nggak yakin, janganlah. Ya. Kenapa? Karena lebih baik kita istiqomah terus, ya, dan Allah akan kasih jodohnya sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh tidak akan lari dikejar, akan datang sendiri dan akan datang pada waktu yang kita ketahui, ya, kepada kita semua. Allah a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat kembali. Kami bacakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Lombok. Ustadz, suami saya bekerja di Saudi Arabia. Dahulu sering pulang setahun sekali. Dan sekarang sudah 6 tahun tidak pulang. 4 bulan yang lalu suami menelepon bahwasanya dia bilang lagi dalam keadaan sakit. Selama 7 bulan tidak bisa mengirim nafkah kepada saya dan anaknya. Apakah pernikahan kami masih dilanjutkan atau batal, Ustaz? Silahkan. Ini kembali kepada sebuah pengetahuan, ya, sebuah pengetahuan yang perlu kita sampaikan, bahwa pernikahan ini tidak akan dibatalkan tanpa perceraian dari sang suami atau istrinya mengajukan cerai ke pengadilan untuk diputuskan cerai tersebut. Nafkah sahih adalah kewajiban sang suami, baik nafkah memberi makan ataupun nafkah seksual atau yang lainnya, ya. Tetapi itu kewajiban, bila tunaikan tidak otomatis menceraikan pasangan tersebut. Sehingga bila sang suami itu kerja di Saudi Arabia, nafkahnya terus berjalan, ya, kepada sang istri, ya, nafkah harta misalnya, kemudian tidak 6 tahun lamanya tidak ada hubungan sama sekali, ngasih nafkah, ngasih apa, dan baru laporan dalam keadaan sakit, ya. Maka secara hukum tetap ia ada suami sampai sang wanita atau ibu itu, ya, mengajukan perceraian kepada pengadilan, ya, dan yakin akan diakabulkan oleh pengadilan, akan diterima oleh pengadilan, karena tidak memberi nafkah segitu banyak, segitu lama, itu merupakan sebab daripada adanya perceraian di antara pasangan tersebut. Itu kalau kita melihat kepada hukum. Jadi tetap belum dikatakan bercerai sampai ada tadi, ya, suami menceraikan istrinya atau istrinya mengajukan perceraian kepada qadhi, kepada pengadilan, bahwa ia minta bercerai dengan sebab tidak dinafkahi selama 6 tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon nasihat dan sarannya supaya hati saya tenang dan lega. Saya sudah tidak berhubungan dengan suami beberapa tahun ini. Tapi jika saya tanya, suami ikhlas katanya. Saya sudah berusaha untuk ke dokter dan minum obat-obatan, tapi sampai sekarang masih belum bisa melayani suami. Terkadang timbul rasa khawatir, takut dosa karena tidak bisa melayani suami. Mohon nasihatnya, Ustaz. Memang kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan ujian yang berbeda-beda. Dengan ujian yang berbeda-beda, dan kita sebagai manusia berusaha untuk menerima, ya, ujian tersebut dengan kesabaran dan dengan kesyukuran.
kita harus hadapi dengan sabar dan syukur. Apabila Pak Ibu karena sebuah penyakit ataupun yang lainnya sehingga tidak mampu melayani suami dalam hubungan seksual, dengan sebuah semangat dari ibu untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya, dan upaya ibu untuk berobat, menyembuhkan sakit yang ada sebuah tindakan yang sudah tepat, sudah bagus. Dan ketika ibunya pada suami ibu jawabannya ikhlas ataupun tidak mengapa, maka ibu tidak berdosa. Ibu tidak ada lagi tanggungan dosa lagi. Sebab yang punya hak sudah memaafkan, dan yang punya kewajiban ibu sudah berusaha untuk menunaikan dengan segala kemampuan yang dimiliki. Artinya, ibu sudah dikatakan tidak mengapa karena sudah usaha. Ditambah lagi dengan sang suami yang memaafkan hak yang dimilikinya tersebut. Maka berilah kepada suami apresiasi atas itu semuanya, dengan ibu memberikan yang terbaik kepada suami, walaupun tidak mampu memberikan pada suami layanan seksual yang memang merupakan hak daripada sang suami tersebut. Banyak cara bisa dilakukan tergantung kepada keadaan ibu dan suami di rumah tersebut. Dan saya pribadi juga para pendengar sekalian mohon untuk mendoakan ibu agar bisa sembuh dan bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada sang suami. Amin. Ya Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Saya menikah siri sudah 6 tahun. Saya istri kedua dari suami saya. Akan tetapi keluhannya suami saya tidak adil dalam jatah bermalam dan selalu menzalimi ana, baik perasaan dan nafkah, yang juga tidak terlalu diperdulikan karena saya istri kedua. Bagaimana ana minta cerai Ustadz, karena suami juga sudah gak berani ke rumah karena takut sama istri pertamanya. Syukron, jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Baik, kalau emang ukti mau bercerai, maka minta perceraian dengan sah. Minta suami menceraikan. Karena pertama sudah gak adil. Kemudian terakhir takut dengan yang pertama, akhirnya menelantarkan yang kedua. Maka bila ibu emang sayang kepada diri ibu sendiri, kepada suami, maka buatlah proses perceraian itu dengan baik. Pengadilan bisa menjadi sarana untuk membuat gugat cerai, dan membuat ibu bisa menuntut suami untuk melepas ibu. Namun masalahnya adalah ketika ibu menikah dengan suami sebagai yang kedua dengan cara siri, tidak punya legalitas yang bisa digunakan untuk mengurus perceraian di pengadilan. Sehingga ketika mengurus, kata dia, mana buktinya ibu telah menikah dengan. Maka bisa dengan cara kekeluargaan. Dengan mungkin orang tua ibu atau famili ibu yang menjumpai sang suami dan minta dia untuk menceraikan ibu. Dan kalau suami orangnya baik, tentu dia akan mau menceraikan ibu. Cukup dengan dia mengatakan, kamu atau saya telah menceraikan fulana, selesai. Artinya diungkapkan itu
sekarang apalagi ada video call, ya, ada video call, kan tinggal video call, kemudian ngomong, "Kamu saya cerai." Maka sudah jatuh talak dalam hal itu. Ya mudah, ya mudah sekali untuk kita terapkan itu, asalkan sang suami mau menceraikan itu. Kalau nggak mau, maka butuh ada orang ketiga yang mendesak dia untuk melakukan tindakan, eee, merubah sikap jadi baik kepada yang kedua, atau menceraikan. Dan itu paling gampang memang pengadilan itu karena ibu, mungkin tidak ada surat resmi, maka bisa dengan cara tadi, ya, keluarga ibu datangi, ya, atau mungkin juga bersama keluarga sang suami, ya, ketemu, musyawarah, minta tolong untuk diselesaikan, ya, dibuatkan surat perceraian, ya, atas, dasar, laki-laki memang menceraikan ibu. Nanti akan cerai sendiri, ya, dengan cara seperti itu. Kalau memang, sudah demikian keadaannya dan ibu ingin bercerai dari suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami bacakan kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz. 12 tahun yang lalu saya menikah dengan duda yang bercerai dari istrinya. Pada pernikahan tahun ketiga, ternyata suami saya menikah lagi dengan menggunakan surat cerainya dengan istri yang pertama dulu, sebelum dengan saya. Suami saya dan istri yang dinikahi itu merekayasa dokumen pernikahannya agar bisa menikah secara resmi di KUA. Apakah pernikahan yang dilakukan suami saya ini sah? Karena banyak orang yang dibohongi termasuk penghulu yang menikahkan mereka. Syukron Ustaz, silakan. Pernikahan yang dilakukan oleh sang suami itu sah secara hukum syar'i. Karena penghulu itu bukanlah syarat sahnya pernikahan. Ya. Asalkan sang wanita yang kedua menikah dengan wali yang dimilikinya. Masalah legalitas itu bukanlah satu penghalang untuk sahnya sebuah pernikahan. Artinya kalau dia misalnya mempalsukan dokumennya, menggunakan surat cerai yang lama, ya, untuk nikah dengan yang baru, ya, saya juga heran. Mestinya ketika menikah diambil oleh KUA sebagai bukti bahwa ia telah bercerai dengan yang pertama, dan kemudian dibuat statusnya berubah. Anggaplah bahwa itu mampu dilakukan oleh dia, maka pernikahan tetap sah. Dan sebaiknya ibu sebagai wanita yang muslimah berusaha untuk berdamai dengan sang suami, ya, sehingga suami bisa menunaikan hak-hak dua istrinya tersebut. Ya, dua istrinya tersebut. Jadi insya Allah kalau setelah pernikahannya tetap sah walaupun dia berdosa dengan bohong-bohong yang dia lakukan tersebut. Artinya sebetulnya tanpa adanya resmi pun, ya, pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Jadi ingat ya, bahwa pernikahan itu sah walaupun tanpa diketahui oleh negara. Tetapi apakah kemudian baik? Tidak baik. Ya, karena menyangkut banyak hal. Maka ulama mengatakan tetap menggunakan legalitas negara sebagai sebuah upaya untuk menggapai banyak maslahat dari sebab terdaftarnya ia dalam legalitas negara tersebut. Jadi intinya bahwa pernikahan tetap sah, ya, walaupun dia bohong dalam menyiapkan dokumentasi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami beralih kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami. Bertanya langsung via telepon silahkan. Halo. Halo, Iya, dengan siapa ini di mana? dengan Bu Yuli di Situbondo. Silakan Bu Yuli pertanyaannya. Ya, saya mau nanya Pak Ustadz. Saya ingin mengadakan sunatan itu sunatan cucu saya. Tapi saya mau sarannya, apakah itu Pak Ustadz?
selamatan itu, selamatan sunatan. Saya ingin sarannya. Begitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Namanya walimatul khitan. Di antara walimah yang memang ada di masyarakat adalah walimatul khitan. Walimatul khitan. Dan Ibnu Hajar memasukkan dalam kategori walimah yang diperbolehkan dalam Islam, itu walimatul khitan. Dibolehkan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya tidak sama dengan walimatul urus. Walimatul urus. Dan juga jangan ada dan tidak juga ada keharusan ataupun kewajiban bagi yang diundang untuk datang ke walimatul khitan tersebut. Sehingga sebenarnya walimatul khitan yang ada di kita itu kadang berlebihan. Kadang berlebihan sampai diarak, naikkan ke singa-singaan dan sebagainya. Ini hal yang berlebihan, yang tidak baik. Karena khitan itu adalah perkara yang sunnah dari kita Muhammad SAW, dan itu tanpa walimatul khitan pun tidak ada masalahnya. Karena memang itu bukan sebuah ibadah yang melibatkan atau harus diumumkan ke khalayak ramai. Sehingga sebaiknya tidak usah menggunakan walimatul khitan. Cukup kita khitan. Kalau kita ingin syukur, ya kita bagi-bagi makanan kepada tetangga atas kemudian Allah menghitan anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah berkenan di kesempatan pagi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi tambahan ilmu dan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Perhatian Islam kepada hubungan suami istri di rumah ternyata cukup besar. Sampai menjelaskannya sebagai haknya seorang istri. Ya mungkin banyak orang ngomong, ya suami itu enak karena dia pengen langsung harus menunaikannya. Namun ketika pengen, suami tidak wajib menunaikannya. Ini ada ucapan yang keliru. Yang keliru. Tapi tentunya ini melihat kemampuan yang ada. Karena ini masalahnya masalah kemampuan. Bukan hanya masalah kebutuhan sepihak saja. Oleh karena itu, laki-laki dan kita punya perbedaan yang cukup besar dalam hal ini. Kalau laki-laki harus punya kemampuan untuk menunaikan, sedangkan perempuan tanpa hajat pun bisa menunaikan itu. Sehingga hajat suami itu ditunaikan, perempuan mampu melakukannya, kecuali dengan penyakit atau yang sesuatu yang tidak normal dalam hal ini. Lain dengan laki-laki. Laki-laki untuk itu dibutuhkan kemampuan agar mampu berhubungan suami istri. Sehingga pernah mengatakan dalam hal ini, bila wanita menghendakinya, maka tentunya melihat kemampuan sang suami juga. Ini hal yang cukup penting untuk kita perhatikan bersama, bahwa tidak ada yang tidak adil dalam Islam ini. Semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifat dasar yang ada pada pasangan suami istri. Bila kita semua menjaga dan kemudian perhatikan dengan baik, insya Allah banyak hal-hal yang bisa dicegah dalam munculnya problematika di rumah kita masing-masing. Sehingga kita harus berusaha bagaimana belajar tentang Islam dengan baik, karena semuanya ada pada Islam solusi permasalahan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa terus istiqomah dalam belajar dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita ucapkan, kita sampaikan, kemudian juga kepada teman-teman semua yang ada di Studio Roja, Studio Ukhuwah di Sukoharjo, yang sudah membantu
terwujudnya siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberi kepada kita semua pahala yang besar atas usaha yang ada. Demikian, wabillahi taufiq, mohon maaf yang ada. Wabillahi taufiq. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.